Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam berpuasa. Hari ini kita akan membahas tentang kombinatorial dan peluang diskrit bagian pertama. Jadi bab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Ini bagian yang pertama, bagian kedua akan dijelaskan minggu depan ya. Nah, kombinatorial dan peluang diskrit ini didasari oleh suatu percobaan. Jadi percobaan itu adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Nah, karena membentuk pola, membentuk suatu hal yang teratur sehingga dapat dijadikan suatu materi dan bisa dirumuskan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang 6.2, kaidah dasar dalam menghitung kombinatorial. Nah, di dalam kombinatorial ini semua kemungkinan diatur dalam dua kaidah. Yang pertama kaidah perkalian, kemudian kaidah penjumlahan. Bila percobaan pertama mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi dan percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Bila percobaan pertama dilakukan berbarengan dengan percobaan kedua, maka hasil percobaannya adalah P dikali Q. Nah, jadi kalau dua percobaan dilakukan bersama-sama, artinya dia kan menggunakan penghubung dan, maka hasilnya itu dikali. Ya. Yang kedua, kaidah penjumlahan, jika dua percobaan itu dilakukan tidak berbarengan, artinya kita mencari kemungkinan percobaan 1 atau percobaan 2. Kita mencari hasil percobaan 1 atau percobaan 2. Nah, kalau menggunakan kata atau, maka hasil percobaannya menggunakan penghubung ditambah. Seperti ini ya. Menggunakan penghubung jumlah. Jadi kalau percobaannya menggunakan atau, maka hasilnya dijumlah. Hasil percobaannya dijumlah. Ya. Seperti ini ya. Karena atau itu kan hanya salah satu. Nah, kita langsung ke contoh ya. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan. Misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Berarti ada 5 ya. Serta 3 jenis minuman, misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Nah, ini kita bicara kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan oleh tiap orang. Nah, jadi misalkan ini makanan, ini minuman. Nah, kan harus ada dua-duanya, berarti kita pakai penghubung dan. Kalau penghubung dan, maka hasil percobaannya dikali ya. Dikali. Makanannya kan ada 5 jenis, berarti 5 dikali kemungkinan makanannya kan 5. Nah, terus yang minumannya kemungkinannya kan ada 3. Berarti hasil pasangannya terdapat 15 pasangan makanan dan minuman. Seperti itu ya. Kemudian contoh ke yang kedua, jabatan ketua himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan tahun 1997 atau angkatan tahun 1998. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 1997 dan 52 orang mahasiswa angkatan 1998, berapa cara memilih pejabat ketua himpunan? Nah, namanya ketua himpunan kan nggak boleh 2 ya, harus 1. Nah,
1 ini boleh diisi oleh angkatan 97 atau angkatan 98 ya. Karena atau berarti pakai ditambah. Yang angkatan 97 ada 45 mahasiswa, berarti kemungkinannya 45 orang. Yang 98 ada 52, berarti kemungkinannya 52. Sehingga beberapa cara memilih pejabat ketua himpunan, yaitu ada sebanyak 97. Paham ya? Sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah, contoh ini sudah memasuki beberapa percobaan. Jadi kan contoh 1 dan 2 tadi hanya ada 1 percobaan. Kalau contoh ini ada beberapa percobaan. Kita simak ya. Beberapa perpustakaan memiliki 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya, jadi tiap buku tidak ada yang sama. Berapa jumlah cara memilih A 3 buah buku, masing-masing dari tiap bahasa berbeda? Kita bahas dulu yang A. Yang A ini kita cari jumlah cara memilih 3 buah buku. Jadi ada 3 buku ya. Nah, karena ada 3 buku berarti penghubungnya dan di masing-masing dari tiap bahasa berbeda. Penghubungnya dan maka menggunakan perkalian. Jadi kalau yang berbahasa Prancis itu kemungkinannya 8 ya. Yang bahasa Jerman 10 dan bahasa Inggris 6. Nah, jadi berapa kemungkinannya? 420 ya. Sekarang yang B. Yang B ini kita hanya boleh memilih 1 buku. Karena hanya boleh memilih 1, sedangkan jenis bukunya kan ada 3, bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Maka kita menggunakan penghubung atau ya. 6 buah buku bahasa Inggris atau 6 buah buku bahasa Prancis atau 10 buku bahasa Jerman. Seperti itu ya. Nah, yang bahasa Inggris kemungkinannya 6, Prancis 8, Jerman 10. Sehingga kemungkinannya ada 24 ya. Gitu ya. Nah, sekarang ada lagi contoh. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999? 1000 dan 999 itu sendiri termasuk. Nah, berapa banyak bilangan ganjil antara bilangan tersebut jika I semua angkanya berbeda? Kita bahas dulu yang semua angkanya berbeda. Nah, berarti kan ini ribuan ya. Berarti ada 4 kolom. Ini ribuan, ini ratusan ya, ratusan. Nah, ini ribuan, ratusan, salah. Gini. Urut dari sini ya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, kita bahas dulu yang poin I. Semua angkanya berbeda, berarti tidak boleh ada angka yang sama. Kalau menentukan berapa banyak bilangan ganjil, berarti yang paling penting itu adalah satuannya. Satuannya ini kan dimulai dari 0 sampai 9 ya. Dimulai dari 0 sampai 9. Berarti ada berapa angka? Ada 10.
Dari 0 sampai 9 bilangan ganjilnya ada berapa? Ada 1 ya. Berapa lagi? 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada 5 ya. Berarti satuan ini kemungkinannya ada 5 angka, 5 bilangan. Terus sekarang kita bisa urut dari ribuan. Yang ribuan ini kan 1 sampai 9. Berarti ada 9 bilangan ya. 9 angka ya. Ada 9 angka. 1 sampai 9 ada 9 angka. Karena satunya sudah dipakai di satuan, berarti kemungkinannya yang ribuan dikurangi 1. Berarti 9 dikurangi 1 sama dengan di sini 8. Nah, sedangkan kemudian kita jalan ke yang ratusan. Ratusan ini kan 0 sampai 9. Berarti kemungkinannya ada 10 angka. Karena ya ada 10 angka. Tetapi semua angkanya kan harus berbeda. Dan satuan sudah terisi 1. Ribuan juga sudah terisi 1. Maka kemungkinannya ratusan dikurangi 2. Maka 10 dikurangi 2, sisanya di sini 8. Nah, sekarang kita ke yang puluhan. Puluhan ini kan juga 10. Tapi sudah terisi 1 di satuan, ribuan, dan ratusan. Sehingga kemungkinannya di sini berarti ada 7. Nah, kemudian sekarang kalian tinggal kalikan. 8 dikali 8 kali 7 kali 5. Kenapa dikali? Ya karena ini kan penghubungnya dan harus ada semua, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang 2i. Boleh ada angka yang berulang. Nah, yang paling penting selalu kita isi satuannya dulu, karena ini yang menyebabkan bilangan ini beridentitas ganjil. Jadi di sini kemungkinannya 5 sama ya. Sekarang kita ke ribuan. 1 sampai 9 kan kemungkinannya 9 angka. Karena boleh ada angka yang berulang, maka tetap 9. Yang ratusan kan 0 sampai 9. Ada 10 angka, berarti tetap 10. Tidak dikurangi yang satuan dan ribuan karena kan boleh berulang. Jadi meskipun bilangannya sama, misalkan 5.555 itu boleh, karena boleh berulang. Nah, yang puluhan pun sama, di sini ada 10 kemungkinan. Salah nulis, 10 kemungkinan. Jadi ada berapa kemungkinan? Yaitu 9 kali 10 kali 10 kali 5. Gitu, paham ya? Nah, sekarang kita masuk permutasi. Definisi 6.1. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Maksudnya di sini permutasi itu merupakan kaidah pencacahan dari suatu percobaan. Kaidah pencacahan dari suatu percobaan yang memperhatikan urutan. Jadi objeknya harus berbeda kalau permutasi ini. Urutan itu diperhatikan kalau dalam permutasi. Nah, misalkan ada 3 bola yang berbeda dan akan dimasukkan ke dalam 3 kotak. Jadi ada 3 bola dan 3 kotak. Nah,
Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak? Nah, berapa urutan yang mungkin? Ini kan ada tiga bola ya. Jadi kotak pertama ini kemungkinannya 3. Kotak kedua kemungkinannya 2. Karena kan sudah diambil 1 di sini. Di kotak yang ini. Sudah keambil 1. Nah, berarti sisanya di sini 1. Sehingga ini dapat digeneralisasikan rumusnya menjadi 3 faktorial. Sehingga permutasi itu menurut kaidah perkalian jadi bisa ditulis seperti ini. N objek seperti ini ya. Jadi N faktorial seperti itu. Nah, paham ya? Jadi kita amati lagi tadi perumpamaan tadi. Kan ada 3 bola sama 3 kotak. Di sini kemungkinannya 3, 2, 1 ya. Posisi ke-1 dapat diisi oleh N objek. Berarti sebanyak objek. Kan objeknya ada 3. Posisi kedua diisi oleh N-1 objek. Dan seterusnya sampai R objek. Nah, di sini kan ada 3 posisi atau 3 kotak ya. Nah, sehingga dari ini dapat dirumuskan bahwa rumus permutasi yaitu N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, tapi tadi kok N faktorial saja, Bu? Ya, sekarang kita coba ya. N faktorial. Tadi ada berapa objek? Ada 3 bola ya, berarti 3 objek. Berarti ada N objeknya sama dengan 3 objek. Berarti 3 faktorial per, nah N-nya kan 3 ya, per R-nya kan kotaknya tadi posisinya, R-nya juga ada 3. Nah berarti 3 faktorial per 0 faktorial. Berapa 0 faktorial? 0 faktorial kan 1. Berarti sama dengan 3 faktorial. Tuh. Karena objeknya dan karena jumlah N sama dengan R, maka bisa kita tulis langsung 3 faktorial. Tetapi kalau R-nya itu kurang dari N, maka bisa menggunakan rumus ini. Ya, paham ya? Contoh, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Ini kan ada 5 huruf ya. Ada 5 huruf. Nah, bosan ada 5 huruf dan 5 yang berbeda. Jadi berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Huruf yang pertama kemungkinannya 5. Yang ini 4, 3, 2, 1 ya. Berarti ada 5 faktorial. Begitupun kalau kalian cari dengan rumus yang ini. 5 faktorial per 5 min 5 faktorial ya. Jadi hasilnya sama 5 faktorial. Ya. Kan penempatannya ada 5 tadi. Karena ada 5 huruf. Nah, sekarang contoh selanjutnya misalkan 3 buah ujian dilakukan dalam suatu periode 6 hari, Senin sampai Sabtu. Berapa banyak pengaturan jadwal
yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Jadi ada 3 ujian. Nah, periode ujiannya itu bisa dilaksanakan dari mulai Senin sampai Sabtu, terserah gurunya mau yang mana. Nah, berarti ini ada 3 ujian ya. Ujian yang pertama kemungkinannya ada Senin sampai Sabtu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Ujian kedua ada 5 kemungkinan. Ujian ketiga ada 4 kemungkinan. Gitu ya. Jadi langsung dikali saja. Misalkan pakai rumus permutasi juga sama hasilnya. Berarti kan pakai rumus permutasi berarti kan P63 ya. Gini ya. Kalian hitung nanti hasilnya sama kok. Kemudian kita ke permutasi melingkar atau permutasi siklis. Permutasi melingkar ini berarti permutasi melingkar dari n objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah n-1 faktorial. Jadi misalkan ada 10 orang duduk melingkar. Berapa kemungkinan cara pengaturan tempat duduknya? Nah, berarti caranya 10 min 1 faktorial, berarti 9 faktorial gitu. Kenapa kok dikurangin 1? Kenapa yo? Misalkan ada 3 orang A, B, C. Berarti kalau dia duduk melingkar ada berapa kemungkinan? 3 min 1 faktorial berarti 2 faktorial, berarti 2 kemungkinan. Kok bisa 2 ya? Dari mana ya? Yang bisa jawab boleh dijawab di diskusi nanti ya. Ya sudah, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjut diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.